Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Izinkan saya berbagi pemahaman saya tentang Merdeka Belajar yang saya peroleh dari pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan serupa dengan cara mengklik link yang ada di deskripsi. Apa saja pemahaman saya tentang Merdeka Belajar? Mari kita simak. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Apakah kita sudah bahagia menjadi seorang pendidik? Atau kegiatan mendidik hanya sebatas tuntutan pekerjaan saja? Sebagai pendidik, kita harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Namun, ada yang lebih penting daripada ini, yaitu kita harus mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri baik lahir maupun batin, memaknai dan menghayati diri kita sendiri, ingin menjadi pendidik yang bagaimana. Apakah kita benar-benar ingin menjadi seorang pendidik? Jika jawabannya adalah ya, maka kita harus mau untuk terus belajar mengembangkan diri dan harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, di modul kedua dijelaskan tentang perbedaan antara mendidik dan mengajar. Mengajar adalah suatu cara mengerjakan ilmu atau manfaat bagi hidup murid-murid secara lahir maupun batin. Bukankah ilmu ini sudah bisa mereka peroleh dari berbagai sumber belajar yang tersedia di internet? Kita harus menyadari bahwa peran mengajar sudah bisa digantikan oleh teknologi. Namun, teknologi tidak bisa menggantikan peran kita sebagai pendidik hanya dengan berselancar di internet. Karena mendidik adalah menuntun. Menuntun supaya baik adabnya dan mendapatkan kecerdasan yang luas sesuai dengan kodratnya, yang pada akhirnya membawa mereka pada keselamatan dan kebahagiaan. Agar mampu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, pendidik harus mampu mendampingi peserta didik secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana yang terdapat dalam modul 3. Untuk mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, kita harus menghilangkan pembelajaran ala kolonial yang menilai murid hanya dari kognitifnya saja. Kita harus meninggalkan hukuman-hukuman yang memberatkan murid dan merampas kemerdekaan mereka untuk belajar. Sudah seharusnya kita memberi contoh tentang baik buruk tanpa mengambil hak murid untuk merdeka. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem emong dengan semboyannya ing garsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handaya. Maknanya adalah seorang pendidik harus mampu memberi teladan, membangun kehendak murid untuk belajar, dan memberi dorongan berupa saran dan rekomendasi sesuai dengan kodratnya. Pendidik dapat memberi daya maksimal untuk mengembangkan akal dan budi pekerti, cipta, rasa, dan karsa yang ada pada diri murid, sehingga membantu murid merdeka atas dirinya sendiri. Berikut hal-hal yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk menuntun murid menjadi selamat dan bahagia. Mendampingi murid dalam tujuan belajar, mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, mengembangkan diri dengan merefleksi diri, berkontribusi di lingkungan sosial. Selain mendidik, seorang guru harus juga mampu untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Pembahasan pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah bulatnya manusia yang merupakan hasil dari gabungan perasaan, pikiran, dan perbuatan. Budi pekerti murid tidak hanya terbentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga di lingkungan masyarakat dan keluarga. Proses belajar menumbuhkan kecerdasan budi pekerti,
sehingga dapat menyamarkan tabiat asli dan watak biologis. Kecerdasan budi pekerti dapat dilihat dari kemampuan peserta didik untuk memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, bertindak baik sesuai apa yang dicontohkan oleh pendidik, yang pada akhirnya akan mengantarkan mereka pada keselamatan dan kebahagiaan. Judul terakhir pada platform Merdeka Mengajar adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Guru dapat merencanakan pembelajaran yang terbuka, berkelanjutan, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Sesuai dengan asas Trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya, konvergen, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Hal ini dilakukan agar pendidikan dan pengajaran yang dilakukan menjadi bekal dan persiapan peserta didik untuk hidup bermasyarakat dan berbudaya serta mampu mengisi zamannya. Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan saya tentang Merdeka Belajar. Besar harapan saya Bapak Ibu berkenan mengisi feedback tentang pembelajaran ini dengan cara mengklik link yang ada di deskripsi. Semoga dengan adanya pelatihan ini kita bisa menjadi guru yang semakin berkembang di setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.